Dalam satu riwayat turun sebuah ayat, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Musa, perangai ulama yang seperti ini persis seperti binatang anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kau pegang dia akan menjilat, au tatrukhu yalhath, atau didiamkan juga menjilat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang jadi ulama, yang jadi guru ngaji, yang jadi ajengan. Saya pesan sekali lagi untuk pribadi saya dan mengajak kepada semuanya, mari jadilah ulama, guru ngaji, ustadz, atau mungkin kiai yang baik-baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, silahkan yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Artinya ada barang yang baik bisa jadi harganya mahal, tapi barang yang jelek harganya murah. Jangan coba-coba campur aduk, akan menipu konsumen. Yang baik diletakkan di atas, yang jelek diletakkan di bawah, sehingga ketika konsumen membeli tertipu. Ini sangat-sangat membahayakan. Di suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah mengadakan sidak di sebuah pasar. Ditemuinya seorang pedagang sembako, pedagang beras. Beliau tangan yang mulia memegang beras tersebut. Beras yang di atas indah-indah, putih-putih, bagus-bagus. Akan tetapi saat tangan beliau yang mulia masuk ke dalam, apa yang terjadi pemirsa? Berasnya basah. Dan Rasulullah SAW langsung bertanya, "Ma hadzal balal ya sahibat ta'am?" Apa ini yang basah wahai sang pedagang? Apa ini yang basah wahai sang penjual? Dijawab dengan enteng, "Asobathu sama ya Rasulullah." Ya Rasul, ini kena air hujan ya Rasul. Nabi bertanya dengan sambil menyindir, aneh. Hujan turun dari atas, tapi kenapa kok yang basah di bawah? Dan beliau menvonis, man ghasyana falaisa minna. Dan siapa orangnya yang curang, merugikan salah satu pihak, falaisa minna, maka tidak tergolong menjadi umatku. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bukan menjadi umat Rasulullah, akan menjadi umat siapa lagi? Sangat-sangat naif dan sangat-sangat disayangkan. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum hidup yang ketiga juga kita harus tahu bahwa kehidupan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana agar kita itu di dunia menjadi makhluk yang berguna di masyarakat. Sebab kita itu hidup di dunia paling tidak lama, paling 60, 70, 80 tahun. Namun bagaimana caranya agar kita hidup di dunia itu menjadi bermanfaat untuk masyarakat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka yang terpenting, katakanlah ibarat hidup yang terbaik bagi kita, usahakan kita hidup ikuti perangai pohon pisang. Apa maksudnya? Dia tidak akan mati, dia tidak mau mati sebelum berbuah untuk masyarakat. Walaupun ditebang sebelum berbuah, akan tumbuh tunasnya lagi. Ditebang anaknya lagi, akan tumbuh generasinya lagi. Ditebang anaknya lagi, akan tumbuh tunasnya lagi. Kecuali kalau dia sudah berbuah, baru dia mau mati. Atau yang kedua, silakan hidup ikuti perangai pohon kelapa. Dari mulai akar sampai daun semuanya bermanfaat untuk manusia. Daunnya kita kupas. Kemudian jadilah ada sebuah yang namanya lidi-lidi kita satukan. Maka akan membersihkan sampah sebesar apapun. Ini menggambarkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Sebesar masalah apapun, maka kalau terjadi kebersamaan akan selesai masalah itu. Kelapanya kita peras jadilah santan. Santan pun bermanfaat untuk manusia. Subhanallah. Dan yang ketiga, kehidupan berikutnya adalah alam kubur. Terminal yang ketiga disebut alam kubur. Setelah kita dari dunia akan pindah ke yang ketiga tersebut, itu sesuai dengan hadis. Al-qabru babun wa kullun nasi dakhiluh. Kuburan itu adalah pintu dan semua yang namanya manusia pasti akan masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi di dalam kubur? Rasulullah menyatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal horiqil mutaghawwish. Mayat yang masuk ke dalam kubur semuanya sama
ibarat orang yang hidup namun dia tenggelam dalam lautan. Bisa kita bayangkan apa yang kita rasakan tatkala kita naik pesawat atau naik kapal, pesawatnya jatuh ke laut, kemudian kita tidak bisa berenang, timbul apa yang kita perlukan. Kita tidak membutuhkan emas permata, tidak membutuhkan kekayaan, tidak. Tapi yang kita perlukan hanyalah ban bekas dan pelampung agar bisa selamat dari ancaman maut. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah alam yang terakhir yang dikenal dengan alam akhirat. Dari alam akhirat itu kita ingat ayat yang tadi di depan, 2 buah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat baik saat di dunia sekecil apapun, kita memposting postingan yang bermanfaat sekecil apapun, kemudian dibaca oleh sekian banyak orang, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat jahat sekecil apapun, kita memposting sekecil apapun, hoax sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 item yang perlu kita jadikan pegangan. Sekali lagi, semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tunduk dan taat kepadanya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak-banyak istighfar. Mari bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Demikian pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semua yang benar datang dari Allah, dan apabila yang ada yang salah datang dari mulut saya pribadi. Sebuah ungkapan mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a bihi li jarhil lisan. Jika pedang melukai tubuh, masih akan ada harapan sembuh. Akan tetapi jika lisan yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Kecuali mohon maaf jika ada yang salah semata-mata dari mulut pribadi, dan jika ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.